Ternak kelinci ya ternak terus ngono ya. Posisi janin tuh di bawah. Tapi ini mulanya berdirinya Rabbit Farm Jumbatu ini itu kita pada tahun 2013 waktu masih semester 3 saya punya keinginan buat peternak kelinci hias. Awalnya dulu masih kelinci hias ya, cuma ketika ingin memulai ternyata saya lihat karena waktu itu masih musim penghujan, jadi pasar kelinci hias itu waktu itu menurun ya, penjualannya menurun sehingga banyak momen di mana peternak yang menjual induk-indukannya, induk-induk yang produksi seperti itu. Waktu itu akhirnya saya putuskan untuk ternak kelinci, tapi ternak kelinci pedaging gitu. Pada waktu itu kelinci yang kita gunakan ya masih kelinci plikon, kelinci lokal gitu kan, yang penting bobotnya di atas 3 kilo waktu itu 2013, dan kandangnya pun ya sudah banyak. Waktu itu kapasitasnya 200 ekor, tapi posisinya ya masih sewa, jadi kandang sama bangunannya masih sewa. Baru tahun 2015 kita buat kandang sendiri ya, untuk kapasitas 100 ekoran lah, 100 ekoran 2015 kita buat. Terus yang kita kembangkan, yang kita budidaya waktu itu kita ganti kelinci Haila Haikul, karena sebelum saya pelihara kelinci Haila Haikul ini itu ada kesempatan buat magang di Bogor ya selama 1 bulan, karena di sana pengembangannya juga kelinci Haila Haikul untuk pedaging. Setelah pulang PKL saya bawa 8 pasang waktu itu untuk dikembangkan di Batu gitu, di kandang saya sendiri. Kita kembangkan 2015, 2016 sampai populasi 100 ekor. Baru karena kekurangan kandang akhirnya kita pindah, kita fokus di sewa lahan, terus kita buat pengembangan sampai 2020 kemarin. Di tempat lahan yang sewa itu kurang lebih sudah 1.200 ekor waktu itu. Terus untuk yang saat ini karena ada COVID dan pindah kandang yang baru, populasi sekarang kurang lebih ya hampir 1.000 ekor tadi. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi awal mulanya dari 1.000 ekor tadi ya saya rasa 8 pasang tadi gitu. Tapi tiap tahun keinginan saya kan untuk breeding di situ kan. Jadi tiap tahun kita pengadaan pejantan baru untuk menghindari adanya inbreeding tadi atau pendekatan jarak genetik. Takutnya nanti ada penurunan genetiknya. Jadi yang awalnya mungkin 3 bulan 2,5 kilo, jangan sampai 3 bulan cuma 2 kilo gitu kan. Ya kalau bisa ada peningkatan genetik ya 2, jadi 3 bulan bisa sampai 3 kilo gitu kan, atau mungkin 2 bulan sudah bisa panen gitu kan, lebih baik seperti itu gitu. Jadi sejarahnya seperti itu untuk awal mula berdirinya kandang ini gitu. Oke. Untuk impian di sini ya sebenarnya impiannya sih simple sih, semakin banyak yang beternak
semakin baik gitu. Impiannya cuma di situ. Makanya kenapa kita di sini lebih mengutamakan edukasi seperti itu kan. Kalau ada peternak-peternak pemula yang ingin beternak, kita persilakan datang, kita ajarin seperti itu. Bahkan sering kita juga mengadakan kayak magang ataupun juga kadang ada PKL penelitian. Jadi harapannya kita bersinergis gitu. Jadi peternak yang beternak, terus mahasiswa yang melakukan riset, terus kalaupun nanti ada ya pemodal yang memang mempunyai modal bisa bersinergis di situ. Jadi semua aspek itu bisa terpenuhi gitu. Jadi nggak perlu kita berjalan sendiri-sendiri. Mungkin ada peternak yang kurang modal, nanti ada orang yang punya modal tapi dia nggak bisa beternak, bisa join seperti itu kan. Jadi membuat beternak kelinci itu lebih mudah gitu, pengembangannya pun juga lebih cepat. Karena saya lihat peluang kelinci ke depan ini kemungkinan besar bisa menggantikan daging babi sama daging ayam gitu. Cita-citanya seperti itu. Cita-cita ini Mas, pengembangan ke depan. Untuk pengembangan ke depannya dalam jangka pendek ini mungkin kita ya yang pertama mungkin memberikan fasilitas ya, karena mungkin untuk mes terus tempat pelatihan kita juga sudah ada, mungkin ya tinggal melengkapi fasilitas aja untuk edukasi tadi. Jadi teman-teman juga bisa belajar bareng gitu kan. Jadi nggak perlu mungkin karena adanya COVID ini juga kita kan harus virtual gitu kan, tapi ya alhamdulillah COVID kan sudah mulai menurun gitu kan. Jadi kurang lebih sekarang juga sudah ada peternak-peternak yang kesini buat belajar gitu kan. Terus untuk jangka panjangnya nanti juga mungkin ya buat tempat pemotongan sendiri, terus pengolahan limbah gitu kan. Jadi benar-benar kita olah yang namanya hasil dari ternak kelinci tadi. Jadi harapannya semua yang dihasilkan oleh kelinci bisa jadi dolar gitu kan ya. SOP yang kita terapkan di kandang ini terutama di pemeliharaan ya. Di pemeliharaan itu yang pertama yang paling utama itu waktu kasih makan ya. Jadi pagi kita terapin jam 6 pagi, terus setelah itu setelah selesai juga langsung dibersihkan kandangnya. Terus nanti untuk jam pakan sore biasanya jam 3. Nanti untuk kalau misal seminggu sekali ada rumput ya kita kasih malam hari jam 6 gitu. Itu SOP-nya untuk kasih pakan. Terus untuk perkawinan karena indukannya kurang lebih sekarang hampir 300-an, ya kurang lebih tiap hari ada 3-7 ekor yang harus dikawinkan gitu. Jadi tiap hari ada perkawinan dan tiap hari pun juga pasti ada yang beranak gitu. Dan jangan sampai yang beranak tadi nggak ada temennya, takutnya kayak kejadian kemarin ada yang beranak 16 gitu, terus nggak ada indukan ditipan, akhirnya kita bingung gitu. Tapi kemarin alhamdulillah ada kurang lebih 5 ekor induk yang beranak, jadi bisa kita titipkan di induk yang lain gitu. Itu yang perkawinan. Terus untuk yang penyakit selain dibersihkan, pengecekan kesehatan juga pas waktu memberi makan itu. Memberi makan ketika ada yang sakit atau apa kita catat, baru setelah selesai pembersihan kandang baru kita kasih perlakuan, misal disuntik ya disuntik, atau kalau perlu di oral ya di oral gitu. Itu SOP yang paling harus dijaga gitu, dan nggak boleh terlambat. Kalau terlambat ya nanti berbahaya juga sama kebiasaan kelinci gitu. SOP-nya untuk pesan buat teman-teman ya,
pesan-pesan buat teman-teman peternak. Jadi mungkin saat ini pasar kita lagi sepi gitu kan, lagi lesu karena lagi ada mungkin cobaan buat kita semua, buat peternak-peternak kelinci. Di musim pandemi seperti ini semua pasar ya saya rasa juga lesu gitu kan ya. Cuma karena sekarang lesu otomatis kan ya yang namanya roda kan pasti berputar ya, di mana kita sepi pasti nanti kan juga ada rame. Nah, jadi kita benar-benar harus belajar sabar sih di situ. Jadi mungkin saat ini lagi sepi, mungkin siapa tahu besok atau lusa stok kelinci kita malah habis seperti ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi musim event kukut kandang atau seperti apa ya, jangan sampai kukut kandang. Mengurangi populasi boleh untuk mengurangi biaya produksi. Cuma kalau sampai menghabiskan populasi ya jangan sampai gitu kan. Karena ya itu tadi, sebenarnya peluang kelinci untuk ke depan selama jangka panjang tadi itu sangat besar. Tadi sudah beberapa disebutkan juga. Tapi kalau kita menyerah sekarang mungkin karena pasarnya tadi sudah jelas, kita menyerah sekarang dan stok kelincinya juga berkurang. Nah, itu nanti malah jadi kesempatan buat investor-investor asing masuk. Karena saya lihat di luar negeri pun sudah banyak, kayak di Cina, di Perancis itu kan juga sudah ada perusahaan kelinci toh. Takutnya nanti di Indonesia kekurangan kelinci, mau nggak mau kita harus impor karena kita nggak punya populasi gitu kan. Tapi kalau kita mempertahankan populasi ya peluang untuk kelinci atau impor daging tadi ya bisa kita tutup gitu. Jangan sampai kelinci yang kecil yang katanya reproduksinya cepat sampai-sampai kita harus impor gitu. Nah, mungkin itu ya buat teman-teman peternak. Jadi nggak usah menyerah, cukup sabar saja. Nanti ada waktunya kelinci tadi meledak lagi. Makanya bareng-bareng kita memperkenalkan kelinci ke seluruh warga Indonesia terutama ya. Sekian untuk informasi dari saya. Untuk lebih lanjutnya bisa datang ke kandang kami, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan ya info-info dari Amin Taninak Indonesia. Mungkin sekian, ternak kelinci ya ternak dolar gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.